Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati sesepuh para alim ulama, wabil khusus jajaran Takmir Masjid As-Saleh yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran pengurus Ikatan Alumni Santri Sidogiri Surakarta atau Surabaya. Alhamdulillah, tidak lupa hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga di bagian ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk bukti kesungguhan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengkaji daripada wahyu Allah, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa semacam itu? Karena dengan kita mengkaji, maka kita akan tahu. Ketika kita sudah tahu, maka kita bisa mengamalkan dengan benar. Beda halnya dengan orang-orang yang enggan untuk mengkaji daripada Al-Quran, mengkaji daripada hadis Rasulullah, enggan mengkaji daripada ilmu syariat. Orang-orang semacam ini, mereka beramal tanpa ilmu, sehingga disebutkan dalam riwayat orang-orang semacam ini kelak di akhirat oleh Allah amalnya akan dicampakkan. Waliyadzubillah. Maka alhamdulillah di pagi hari ini kita ditakdirkan sama Allah duduk di majlis yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan tujuan kita sama, yakni menggapai ridho Allah dengan mengkaji, dengan mengaji. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan membacakan sedikit dari isi kitab Maqalun Nasihin. Ya, ini adalah kutipan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna akhassa hurumatillah kitabul al-munazzal. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya yang paling khusus kehormatannya di sisi Allah, ya, hal-hal yang dihormati di dalam syariat adalah kitabullah al-munazzal, yakni Al-Quran. Dulu kami masih ingat Pak, kita waktu kecil itu
mulai dari ba'da subuh itu anak-anak kecil di zaman itu ada di masjid, mereka mengaji, belajar baca Al-Quran. Nanti setelah sekolah itu pulang sore ngaji lagi, ba'da maghrib ngaji lagi. Nah sekarang kita lihat kebiasaan yang baik semacam itu mulai berkurang. Ya kita lihat bahkan di sore hari mungkin masih banyak, ba'dal maghrib itu sudah jarang anak-anak itu ngaji Al-Quran. Khawatir anak-anak kita ternyata belum bisa baca Al-Quran. Makanya banyak sekali ya metode-metode di dalam pembelajaran Al-Quran. Ada metode Qur'ani, ada metode Qira'ati, ada metode Umi dan berbagai macamnya. Karena keutamaan Al-Quran itu luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Banyak teman-teman di sini banyak dari beliau mereka juga ngajar kitab, yang ngajar Al-Quran, yang ngajar macam-macam. Kenapa? Karena kita menginginkan Al-Quran ini betul-betul bisa dipahami. Ada satu riwayat di dalam kitab At-Tibyan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabbu azza wa jalla. Ada satu riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghala al-Qur'an wa dzikri an mas'alati, barang siapa yang dia ini disibukkan dengan Al-Quran dan zikir, kemudian dia sampai dan minta sama Allah, sampai lupa dan doa sama Allah, kata Allah, a'taituhu afdala ma u'tiyas sayyid, maka akan aku berikan orang tersebut, kata Allah, lebih baik daripada orang yang minta. Jadi kalau ada orang sibuk hari-harinya dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik daripada orang yang minta kepada Allah. Ya, kenapa? Karena orang-orang tersebut disebutkan dalam satu riwayat yang lain, li anna sa'il yas'al 'inda waqti hajatihi wa dzakir da'iman ma'allah. Kalau orang minta sama Allah itu pas waktu butuh, sami kali kula kalian panjenengan. Jadi kalau pas butuh begitu minta sama Allah. Kalau merasa kurang butuh ya tidak minta sama Allah, biasanya begitu. Tapi kalau orang ahli zikir itu, mereka itu daiman ma'allah, kata Ibnu Qayyim, mereka selamanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang ahli zikir, terutama Al-Quran, mereka mendapatkan lebih dari Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung Bapak Ibu kalau kita diberikan semangat oleh Allah, senang membaca Al-Quran, senang mengkaji Al-Quran. Wa fadlu kalamillah, kata Nabi, ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iri khalqih. Dan keutamaan kalamullah ini, kata Nabi, dibandingkan dengan kalam-kalam selainnya itu sama seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Artinya apa? Tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Allah dibandingkan dengan makhluknya, tidak ada perbandingannya.
sama seperti Al-Quran dengan kalam-kalam yang lain. Hadirin ikhwani rahimakumullah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan az-zikr. Ya, di dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wa idza marartum bil yadil jannah fantahu, ketika kalian melewati satu perkebunan surga, taman-taman surga, mampir di situ. Kemudian saya bertanya, wa ma yadul jannah ya Rasulullah, kebun surga itu seperti apa ya Rasulullah? Kemudian di situ Rasulullah menjawab, hilatul dzikri, yakni halaqah perkumpulan zikir. Al-Imam Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas memberikan tafsiran dari hadis tersebut, hilatul dzikri ay halaqatul ta'lim wa halaqatul ta'allum, halaqah yang membahas ilmu, yang membahas tentang halal haram, itu majelis yang dikatakan halaqah dzikir. Maka sangat tepat sekali ketika Rasul SAW menggandengkan Al-Quran dengan az-zikri, menunjukkan Al-Quran ini Bapak Ibu bukan cuma dibaca, tapi dipelajari. Jadi kita harus tahu maknanya ayat ini, maksud ayat ini, itu dipelajari Bapak Ibu. Jadi orang-orang dulu itu Masya Allah, ya, mereka itu bukan cuma membaca saja, tapi dipelajari. Sehingga dulu di zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, salah satu orang yang berani, ya, mengeksekusi Sayyidina Ali itu bukan orang awam. Dia adalah Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini di zaman pemerintahan Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar, dia dikirim ke Mesir waktu itu oleh Sayyidina Umar untuk mengajar Al-Quran. Waktu itu gubernurnya adalah Amr ibn al-As. Waktu itu Sayyidina Umar menulis surat khusus kepada gubernur Mesir. Waktu itu Amr ibn al-As muliakan Abdurrahman ibn Muljam karena dia adalah orang yang ahlul Quran, bacaannya bagus, orang yang sering baca Al-Quran dan semacamnya. Tapi ternyata Abdurrahman ibn Muljam ini bukan orang yang pandai di dalam memahami Al-Quran. Dia cuma bagus di dalam bacaan Al-Quran. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang mengeksekusi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu waliyadzubillah. Sampai ini diceritakan ketika Abdurrahman ibn Muljam ini dieksekusi, dia mengatakan kepada orang yang membunuhnya, yang mengkisosnya, dia mengatakan, jangan langsung kau bunuh aku seketika, engkau potong terlebih dahulu tubuhku sampai aku melihat bahwasannya aku ada di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abdurrahman ibn Muljam. Ini bahayanya orang yang cuma bisa membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, tapi tidak mau mengkaji makna Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini beliau melanjutkan wa huwa sirru 'inda kalami. Al-Quran ini
adalah rahasia Allah di dalam kalamnya. Jami'u kutubillah al-munazzalah min kalami, karena semua kitab-kitab Allah yang diturunkan itu dari kalamnya. Wa wasfi al-muttasif minha al-Qur'an wal Taurat wal Injil wal Zabur. Jadi ada diistilahkan di buku, ada namanya kitab Samawiyah. Kitab Samawi ini di situ ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Suhufu Ibrahim dan beberapa kitab. Fayajibu ikramuha wa hifdhu hurmatiha bi ajalli karamatin wa a'dham hurmatin, maka wajib memuliakan Al-Quran dan semua kitab tadi, semua kitab tadi dengan diajar dihormat dengan pengagungan kehormatan yang luar biasa. Kita lihat hari ini banyak orang ngaji Al-Quran nih Bapak, kadang ngapunten itu ditaruh di bawah. Habis ngaji begitu taruh di bawah, habis baca Yasin tahlil itu kan ada Al-Qurannya, itu ditaruh di bawah. Apakah boleh Ustaz? Ini kurang pengagungan. Dulu Rasulullah ketika ada dua orang berselisih, mereka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meminta keadilan, ingin meminta satu kebijakan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka berdua ini beragama Yahudi. Dua orang datang kepada Rasulullah Bapak Ibu. Jadi Nabi itu yang berikan hukuman atau suatu keputusan hukum kepada Muslim, dan juga ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah. Kenapa? Mereka percaya Rasulullah itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Rasulullah orang yang bijak. Ketika ada dua orang Yahudi datang kepada Rasulullah, mereka meminta satu keadilan kepada Nabi. Nabi bertanya kepada orang ini, mana kitab kalian? Kitab orang Yahudi apa? Taurat. Rasulullah waktu itu dalam riwayat tersebut bersandar kepada bantal. Orang Arab biasa itu memiliki bantal di zawiyahnya itu buat sandanan begini. Itu Rasulullah diambil bantalnya sama Rasulullah, kemudian ditaruh di depannya Nabi. Maka kitab Taurat tadi itu ditaruh di atas bantal tadi, bentuk daripada memuliakan kitab Samawi. Sedangkan Al-Quran waktu itu belum tertata rapi seperti saat ini Bapak Ibu. Al-Quran waktu itu masih ditulis di pelepah kurma, di kulit, dan semacamnya. Baru pada zamannya Sayyidina Umar ibn Khattab ada gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran, jambul mushaf. Namun terlaksana di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka Rasul yang kita pakai saat ini, Al-Quran yang kita pakai ini Bapak Ibu, itu namanya Rasul Utsmani. Karena yang tertulis di dalam Al-Quran yang saat ini kita baca itu Qurannya Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat itu semuanya punya, mereka menulis. Yang tidak boleh ditulis itu waktu itu adalah hadis Rasulullah, karena memang biar tidak terjadi ikhtilaf, kata ulama, antara hadis dengan Al-Quran. Maka yang boleh ditulis cuma Al-Quran saja. Tidak ada waktu itu Al-Quran yang utuh 30 juz itu belum ada waktu itu. Sampai di zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan
terjadi perselisihan di kalangan sahabat tentang bacaan, tentang Al-Quran, maka saat itu dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, semua Al-Quran dibakar. Tersisa cuma Al-Qurannya Abdullah ibn Mas'ud, wa fi riwayah Al-Qurannya Sayyidah Aisyah. Sisanya semuanya dibakar. Yang ada cuma Al-Qurannya Sayyidina Utsman, kemudian itu yang dijadikan pedoman sampai hari ini. Makanya dikatakan Rasul Utsmani, Bapak Ibu. Ya, dikaji itu Al-Quran kemudian. Sehingga kemudian banyak melahirkan para ulama-ulama hebat ya, yang mereka semua mengkaji Al-Quran, kemudian melahirkan hukum-hukum agama. Nah, seperti para imam mujtahid. Kalau kalian jenengan niku ngapunten, ngapalkan surat Al-Quran juz 30 itu muter-muter ndak rampung-rampung. Bisa jadi setahun kalau selesai. Para imam itu orang-orang luar biasa, orang-orang hebat. Bayangkan Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau jenengan saat ini pun pinten yuswani ya 3 doso ya sekawan doso, ada yang 60. Jangankan 30 juz, juz 30 niku mawon ya muter-muter dah hafal-hafal. Imam Syafi'i 7 tahun, kelas 1 SD, Bapak Ibu. Beliau hafal 30 juz utuh Al-Quran. Ya, umur 10 tahun beliau hafal kitab Muwatta, Muwattanya Imam Malik. Umur 15 tahun Imam Syafi'i sudah diberikan kepercayaan oleh gurunya Syekh Muslim Al-Khalid Al-Zanji untuk memberikan fatwa ke Imam Syafi'i. Luar biasa. Beliau sampai disebutkan ingin mengkaji Al-Quran lebih dalam sesuai kaidah daripada lughatul Arabiyah yang masih asli. Itu beliau harus 6 tahun di pedalaman Huzal, satu kabilah Arab yang masih murni bahasanya, belum kecampuran apa-apa artinya. Itu 6 tahun Imam Syafi'i ingin mempelajari bahasa Al-Quran yang murni, bahasa Arab yang masih murni, agar bisa menggali hukum dari Al-Quran. Maka sekarang fikih yang ada, ilmu-ilmu fikih yang ada saat ini, itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada, berarti ada di ijma' sahabat atau di qiyas. Antara itu tidak mungkin lepas dari itu. Ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alimu Quraisyin yamla tibaqal ardi ilman. Akan ada satu alim Quraisy yang mana ilmunya ini akan memenuhi dunia. Itu mendapatkan isyarah dari Rasulullah. Ternyata ketika dilihat kata ulama, keturunan Quraisy dari para a'immah ini adalah Imam Syafi'i. Subhanallah, madhab yang paling banyak diikuti saat ini mayoritas muslimin itu ya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Nah, kita di Indonesia ini juga termasuk orang-orang yang banyak menganut madhab Syafi'i. Dan kita lihat dari 2 organisasi besar. Yang pertama Nahdlatul Ulama, ya, organisasi di Indonesia. Yang kedua Muhammadiyah.
Beliau berdua, pendirinya, muassisnya, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, itu orang-orang yang dulunya ngaji kepada ulama-ulama Syafi'i. Bapak Ibu, sekalipun di Muhammadiyah ada namanya tim tarjih, ya. Jadi mengambil salah satu dari pendapat 4 madhab. Boleh Ustaz, boleh, tidak ada masalah. Namun di dalam NU itu lebih condong kepada Syafi'i. Bahkan madhab resmi di organisasi NU ya Syafi'i. Makanya orang NU itu dikatakan Sunni Syafi'i. Akidahnya Sunni, madhab fikihnya Syafi'i. Dulu diriwayatkan 2 kiai besar ini ngaji kepada Mbah Mahfud Termas, juga ngaji kepada adiknya Mbah Mahfud Termas, namanya Mbah Ahmad Dahlan. Beliau punya kitab namanya Fathul Majid, ya. Sama-sama ulama ngajar di Haramain. Mbah Mahfud Termas ini punya saudara 5 laki, semua jadi ulama semua. Tapi yang ngajar jadi ulama besar 2, Mbah Mahfud Termas Pacitan, sama kakaknya namanya Kiai Ahmad Dahlan Al-Pacitani. Itu sama-sama ulama besar. Mbah Hasyim Asy'ari sama Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu juga ngaji kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini kata ulama condong kepada mazhab Maliki. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan ini katanya lebih condong kepada gurunya, salah satunya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi asasnya sama, atasnya sama, gurunya sama. Namun dari beliau berdua ada yang condong kepada mazhab Syafi'i, ada yang lebih condong kepada mazhab Maliki. Contohnya apa? Kalau di NU ada qunut, di Muhammadiyah tidak ada qunut. Ini hal yang biasa. Ini ranah ijtihad, ya, furu' syariat. Ada yang tahlilan, ada yang tidak tahlilan. Ada yang mau sholawatan, ada yang tidak mau sholawatan. Ini hal biasa. Jangan sampai ini menjadikan kita, maaf, kemudian terpecah belah. Ngapunten, jangan. Eman-eman. Karena guru kita ini sama, atasnya sama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu hamalatal Quran, muliakanlah oleh kalian orang-orang yang mengkaji dan orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi hamalatal Quran ini umum, dia yang membaca, yang mengkaji, ya dia memahami, yang mengamalkan, itu hamalatal Quran. Faman akramahu, barang siapa yang memuliakan mereka hamalatal Quran ini, faqad akramallah, maka sejatinya dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tanqusu hamalatal Quran huquqahum, jangan sekali-kali mengurangi hak-hak para hamalatul Quran ini, ya. Fa innahum minallah bimakan, mereka memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada hamalatul Quran, kada hamalatul Quran ayyakunu anbiya'a illa annahum la yuha ilaihim, seolah-olah, ya, para hamalatul Quran ini seperti nabi, hanya saja mereka tidak diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
pesan yang ingin kami sampaikan, Al-Quran itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini tidak bisa baca Al-Quran. Kalau Anda bisa baca Al-Quran, maka Anda perlu belajar. Kalau Anda sudah bisa baca Al-Quran, ayo kaji Al-Quran. Kalau kita sudah bisa mengkaji Al-Quran, ayo amalkan Al-Quran. Nah, ini kita juga Al-Fakir mengajak di Al-Fakir pribadi, ya. Dalam satu riwayat yang terakhir, ya nanti seperti biasa akan kita isi dengan tanya jawab. Ada satu riwayat juga Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi," barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran, "Qul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah," maka kelak di akhirat, ya, orang tua anak yang semacam ini, dia bisa membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, akan Allah pakaikan mahkota kelak di hari kiamat. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya, yang mana cahaya daripada mahkota tadi itu lebih terang daripada cahaya matahari di dunia. Maka Nabi kemudian melanjutkan, kalau orang tuanya saja dimuliakan oleh Allah semacam itu, diberikan mahkota, berarti kan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fama dhannukum billadzi 'amila bihadza, maka bagaimana kira-kira anak yang bisa membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Di situ ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Rasulullah mencantumkan man qara'al Qur'an wa 'amila bihadza, orang yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, menunjukkan Al-Quran ini bukan sekedar bacaan Bapak Ibu, tapi satu ajaran. Dia perlu dibaca, ya dikaji, ya difahami, ya diamalkan. Sehingga anak-anak yang semacam ini, orang tuanya diberikan istimewa oleh Allah, kelak di akhirat dipakaikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan mahkota oleh Allah. Maka kalau orang tuanya saja, kata Nabi, diberikan kemuliaan semacam itu, apalagi orang yang mengamalkan, anaknya tadi. Maka kita kalau ingin menjadi orang mulia, dibagaikan mahkota oleh Allah kelak di akhirat, jadikan anak-anak kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran, yang bisa baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, maka kita harus bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Jadi dapat dua. Kalau ingin jadi anak berbakti, berarti kita yang harus bisa baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sehingga orang tua kita kelak dimuliakan sama Allah. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang beruntung, jadikan anak-anak kita termasuk ahlul Quran, bisa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama. Hadirin wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini sekali lagi adalah satu ajaran, di mana representasi daripada Al-Quran ini ada pada akhlak. Makanya Nabi itu salah satu sifat Nabi, kata Sayyidah Aisyah, kana khuluqul Quran. Nabi itu punya akhlaknya seperti Al-Quran. Nabi itu
Nah, siapa yang mengetahui akhlak Nabi para sahabat? Siapa yang mengetahui akhlak akhlak Rasulullah? Yakni orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah. Beliau Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa, ditiru oleh generasi setelahnya, diajarkan kepada generasi setelahnya, diajarkan kepada generasi setelahnya, sampai kepada kita saat ini. Sehingga kalau kita kaitkan tentang masalah ini, Al-Quran itu perlu kita baca, kita kaji, dan kita amalkan dari orang-orang yang betul-betul memahami Al-Quran. Dari siapa? Ya dari ulama. Kita tidak bisa lepas dari ulama nih Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita harus lewat ulama, sehingga kita betul-betul memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah. Kita baru paham. Oh ini ternyata. Oh ini ternyata. Oh ini ternyata. Itu dari para ulama. Hadirin wal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, nah ini mumpung ada para asatid, ya, banyak ustaz-ustaz, seperti biasa mungkin ya ada satu keterangan yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, atau nanti ada pertanyaan di luar tema, ya monggo kami persilahkan. Jadi mumpung ada para asatid, insyaallah nanti dijawab oleh beliau-beliau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang min ahlil Quran, anak-anak kita termasuk orang yang min ahlil Quran, dan insyaallah telah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Monggo Bapak Ibu. Ustaz. Allah dari Bapak itu ada titipan pertanyaan Ustaz. Tentang boleh langsung, boleh. Ini ada yang membaca Al-Quran, megang Al-Quran, aplikasi Al-Quran tanpa wudhu. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, aplikasi Al-Quran yang ada di aplikasi HP kita, tapi dalam keadaan tidak menuju. Allah langsung Ustaz Muslim, jangan saya Ustaz Muslim langsung Ustaz Nanang ya Ustaz Muslim langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka aplikasi isinya Al-Quran, sehingga saya dulu pernah membahas bagaimana ketika tidak mampu memainkan Al-Quran hati atau tidak. Pas waktu itu tidak berusaha kalau tidak lupa urusan
bahwa mushaf atau Al-Quran sesuatu yang tidak tertulis Al-Quran. Contoh seperti majmuk yang ada surat Yasinnya itu yang Arab semuanya. Kalau tidak punya buku kita tetap tidak boleh untuk menyentuh bahwa. Nah, kalau HP ini kalau peserta itu ramai sekali sehingga ada yang menjawab ini tidak termasuk Al-Quran. Kenapa? Karena bukan ditulis tapi pantulan cahaya dari beberapa cahaya katanya begitu. Tapi setelah ada di keputusan mushaf itu, alangkah baiknya secara akhlak itu, karena ini walaupun bukan tulisan pantulan cahaya, tetaplah kita itu dianjurkan untuk punya wudhu ketika membuka. Jadi apalagi tidak boleh kalau di kamar mandi buka aplikasi Al-Quran, itu tidak boleh, karena itu menghilangkan ta'zim. Jadi kalau panjenengan tanya itu, ya tidak boleh. Kalau saya cenderung untuk tidak boleh ketika tidak punya wudhu. Ketika tidak punya wudhu. Kalau masih punya wudhu, tidak masalah. Jadi intinya akhlak secara akhlak tak boleh, kalau secara hukum boleh. Moderator Ustaz terus ya. Monggo Pak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan. Saya apa? Tapi menek. Ayo Pak. Ini mumpung banyak fuqaha ini keresahannya ngantuk senengnya terus Masya Allah. Ustaz Muslim mungkin, Ustaz Rosi mungkin mau menambahi. Monggo yang berkaitan fikih atau akidah atau berkaitan puasa. Nah ini sebentar lagi kita puasa Ramadan ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan qada puasa, mungkin yang lain, atau tentang tarawih, atau tentang apa. Alasan mau tanya Ustaz. tentang nomor satu, menggabungkan kebanyakan resep kemarin. Resep itu menggabungkan pondok dan puasa resep apa diperbolehkan Satu. Yang kedua itu kebanyakan niat malamnya itu apakah boleh dilakukan dari sana? Ustaz Nanang. Niat malam itu Nanang. maknanya Ustaz Nanang. gabungan dari satu Apapun yang tidak. Ya. Yang penting dia satu bulan. Siapa yang bertanya? Oh, ya. Bagaimana digabung? Digabung bagaimana, Ustaz?
puasa Rajab dengan puasa Qadha Ramadan. Puasa Rajab dengan puasa Qadha Ramadan dijadikan satu. Kalau Jelas itu sebab lihat aku tak lihat puasa Rajab kalau kita apa ini? oh iya, jalur jawaban sing boleh apa enggak? Sing boleh. Seingat saya itu khilaf ya. Nanti kalau punya ibarat silakan ditampilkan. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh ini karena fardu itu tidak bisa digabung dengan sunnah. Kalau yang sunnah, oke. Ya begitu. Kalau yang mengatakan boleh itu nanti lupa saya ibaratnya. Tapi khilaf. Kalau digabungkan dengan sunnah dengan Rajab Boleh, karena sudah jelas apa sama-sama sunnah. Gitu. tapi kalau waktu Rokoknya ya. kalau simpan Nah itu seingat saya seperti itu ya. Jadi khilaf memang ada mengatakan boleh. Nanti tolong yang punya atau punya redaksinya ditampilkan juga. Begitu sih. terus tadi ya, dalam menggabungkan niat dalam Ramadan menjadi satu Oh, tablet puasa. di yang lain monggo sarana atau Ustaz Malik, Ustaz Rozi dijadikan satu. Begitu. Jadi bikin bukti pada depan. Tak ada tak? Sana. Ada lah. Kan bulan. Nah iya. Bukan tak. Nggak nyempil. Menggabungkan niat. Menggabungkan niat dari awal Ramadan menjadikan satu. Oleh apa ya? Oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa itu berbeda-beda antara para ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu harus niat setiap malam, karena likul yaumin ibadatun mustaqillah. Jadi setiap hari itu adalah ibadah yang sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri begini. Ketika orang puasa di hari pertama dia niat, kemudian di hari kedua ternyata batal, itu tidak menyebabkan hari pertama batal juga. Karena hari pertama itu berbeda dengan hari kedua berbeda dengan hari ketiga. Batal di hari kelima, 1, 2, 3 tidak ikut batal. Beda kalau sholat. Kalau sholat itu kita rokat pertama, rokat kedua, rokat ketiga, rokat keempat batal. Maka dari 1 sampai 4 ya batal semua sholatnya. Makanya dalam sholat itu cukup niat di rokat pertama saja. Tetapi kalau puasa tidak cukup niat di hari pertama saja. Karena kalau sholat itu
4 rakaat itu satu paket, tapi kalau puasa 30 hari itu bukan satu paket, tapi setiap hari adalah ibadah tersendiri, sehingga niatnya harus sendiri-sendiri. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tidak niat di malam hari, maka yang batal adalah puasa hari itu saja, kecuali menurut ulama Malikiyah. Kalau mazhab Maliki tidak, karena menurut ulama Malikiyah itu niat itu cukup dilakukan di awal saja. Jadi di awal malam 1 itu kita berniat, kemudian untuk selanjutnya tidak butuh niat lagi. Itu menurut Malikiyah. Makanya kalau orang itu sudah berniat di awal Ramadan, niat saya niat puasa selama 1 bulan, maka di hari ketiga, keempat ternyata lupa tidak niat, maka puasanya ini tidak sah menurut Imam Syafi'i, tapi sah menurut Imam Maliki. Tapi yang paling bagus lagi itu adalah kalau kita mengikuti pendapat Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu puasa wajib itu boleh niat di pagi hari. Jadi yang penting belum zuhur. Jadi kalau misalnya hari ini tadi malam saya lupa tidak niat puasa Ramadan, puasa kita saat ini tidak sah menurut ulama Syafi'i. Menurut ulama Maliki juga tidak sah. Kenapa? Karena kita di awal Ramadan tidak berniat puasa 1 bulan. Solusinya adalah kita berniat mengikuti mazhab Hanafi yang memperbolehkan niat puasa itu di pagi hari, yang penting belum masuk zuhur atau belum zawal. Maka ini solusi bagi orang yang bermasalah di dalam masalah niatnya, boleh mengikuti Maliki, Hanafi, sehingga puasa kita sah bisa saja menurut Maliki, bisa saja menurut Hanafi. Cuman menurut para ulama, ibadah yang masih diperselisihkan sah dan tidaknya oleh para ulama itu sunat untuk diqodoi atau diulangi. Jadi nanti setelah selesai Ramadan kita dianjurkan untuk mengqodho, karena puasa yang kita lakukan saat ini tidak sah menurut sebagian ulama, yaitu Imam Syafi'i. Sah menurut sebagian ulama yang lain, yaitu Imam Hanafi atau Imam Maliki. Cuma tidak wajib kita mengulangi atau mengqodho puasa kita. Itu yang bisa kami jawab. Terakhir. Jadi dalam akhir Ramadan, apakah Ustaz seperti saya itu bisa menerima zakat dari musola? Musola kan mungkin artinya itu Kalau zakat fitrah tidak bisa. Zakat mal. Untuk para ustaz yang ya, karena konteks zakat fitrah kan cuma 3 kilo, tidak usah diterima. Iya, jadi kalau ustadz itu menerima zakat atas dasar sabilillah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau atas dasar fakir miskin, itu diperbolehkan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah boleh saya sebagai ustadz menerima zakat fitrah? Ya tidak boleh. Apakah boleh saya sebagai fakir miskin meskipun saya ustadz? Apakah boleh? Yang penting guru ngaji lah, ustaz ini bisa nggak menerima zakat fitrah? Nggak bisa. Zakat mal, kalau zakat mal masih ada kelonggaran. Zakat mal selain zakat fitrah. Zakat kan ada 2, zakat abdan yaitu zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal.
Lah kalau zakat mal ini orang masa kan pergi setiap tahun kan itu zakat dialihkan kepada ustadz-ustadz yang fakir miskin. Lah, jadi caranya begini. Dalam masalah zakat itu kan kita tidak harus meyakini penerimanya adalah mustahik. Yang penting ada dugaan. Jadi misalnya Ustaz Ali Rahman tinggal nge-share di grup asatid yang termasuk kategori mustahikus zakat list, kayak gitu. Nah itu ketika ada list, sudah serahkan dia saja, gitu. Itu sudah selesai bara'atul dhimmah. Kecuali memang zakat mal. Zakat mal itu fisabilillah itu lebih umum, lebih longgar. Dan kalau ketika kita itu dapat memang diserahkan kepada kita mungkin berapa kilo. Solusinya ketika sudah dapat itu gimana? Solusinya serahkan, dialihkan tadi, dialihkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita sebagai mutawassit, penyalur. Kecuali kita husnudzon, ini beras yang dikasihkan ke saya ini bukan beras zakat, tapi beras sedekah misalnya gitu. Ganti zakat mal. Longgar, agak longgar. Kita sebutkan asal yang jamaah. Setelah selesai, karena kita terus asal, terus asal sama badan. Nanti kita kan lagi apa harus dulu. Dan dalam sholat jamaah itu beda. Cuman ada syarat, kalau jamaah takdim itu ada syarat harus mualah. Takdim itu dilakukan di waktu zuhur. Misalnya kita sholat zuhur dulu itu kan wajib. Takdimul ula, wajib mendahulukan sholat pertama. Kalau jamaah takdim, sholat zuhur, terus sholat asar. Kalau sholat zuhurnya batal, sholat asarnya tidak jadi. Karena syarat jamaah takdim, sholat yang pertama ini harus sah dan harus mendahulukan sholat pertama. Kalau kita sholat zuhur, terus sholat asar, sholat asarnya batal, maka dilihat antara jeda selesainya sholat duhur dengan sholat asar yang kedua yang kita lakukan ini terlalu panjang apa tidak? Kalau panjang, berarti kita tidak boleh melanjutkan sholat asar karena syarat jamak sudah tidak terpenuhi. Tapi kalau masih pendek, masih dapat satu rakaat, batal, akhirnya kita langsung sholat asar lagi, maka itu sah jamaknya. Tetap kita bisa melanjutkan sholat asar. Tapi kalau jamak takhir itu tidak ada keharusan takdimul ula, mendahulukan sholat pertama itu tidak wajib, tapi sunat. Juga mualat juga tidak diwajibkan. Jadi misalnya kita sholat asar dulu, terus istirahat, misalnya rokokan, terus sholat duhur, itu tidak masalah. Kenapa? Karena kalau sholat duhur ini kita menarik sholat yang waktunya belum datang untuk turun ke waktu yang lebih maju gitu. Sehingga sholat duhur harus didahulukan karena sholat waktu itu, kemudian sholat asar disegerakan agar terkesannya tidak pisah gitu.
Makanya kewajibannya harus takdimul ula dan harus ada mualah. Mualah itu berkesinambungan. Tapi kalau jamak takhir kan tidak. Seandainya tidak dijamak pun kita wajib sholat duhur saat waktu asar gitu. Makanya tidak diharuskan takdimul ula dan tidak diharuskan mualah di dalam jamak takhir. Maka dalam pertanyaan tadi, kalau asarnya batal, apakah jamaknya batal? Sholat duhurnya tidak batal, cuman jamaknya melihat waktu jeda antara selesai salam pertama dengan permulaan sholat yang kedua ini, jedanya lama apa tidak? Kalau jedanya lama berarti sudah bukan tidak nyambung lagi, berarti asarnya harus ditunda di waktu asarnya nanti. Tapi kalau waktunya masih pendek, maka bisa digabungkan karena masih terhitung mualah gitu. Kalau bukan satu jauh dari Pak Heru. Di sini loh. Itu kan ada pokoknya berhubungan sholat berjamaah, pokoknya itu keterangan itu. Oh iya. Ya, jamaah itu kan disebabkan karena tiga, karena safar, kemudian karena sakit, atau yang ketiga karena mantor. Masing-masing ini memiliki syarat. Safar itu ada syarat-syaratnya yang membolehkan jamaah, kemudian sakit juga ada syarat-syaratnya orang boleh jamaah. Mator juga ada. Lah syarat-syarat yang sekarang ini mator tidak terpenuhi. Mator itu apa? Mator itu hujan. Jadi sholat jamak karena hujan itu memang ada syariatnya. Cuman kenapa kok ada syariat ini? Baru ulama itu menjelaskan ternyata syarat-syaratnya banyak. Kenapa ada syariat boleh menjamak sholat ketika hujan? Karena ada belasan itu, dan sekarang ini tidak terpenuhi karena hujan sekarang itu orang-orang sudah banyak memiliki payung dan aman lah. Artinya uzur di hujan ini tidak seberat uzur yang ada di waktu Nabi, sehingga hujan menjadi uzur alasan bolehnya menjamak sholat itu ada di masa Nabi. Untuk masa sekarang, terutama di daerah kota, itu hampir tidak ada. Tapi syariatnya tetap ada, cuman tidak bisa dilakukan ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, mungkin kalau di pelosok-pelosok itu mungkin memungkinkan, tapi kalau di daerah kota syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Bukan berarti syariatnya tidak ada, syariatnya tetap ada, cuman ini tidak bisa dilakukan di daerah perkotaan seperti ini karena syarat bolehnya menjamak karena hujan tidak terpenuhi. Tapi itu memang tidak pernah sholat di masjid lalu hujan deras gitu kan. Terus imamnya bilang, ini karena hujan deras kita berjamaah. Ya tadi itu mungkin katanya Ustaz Dorib tadi. Jadi membaca hadis cuman tekstualnya saja, sehingga dia tidak melihat apa sebenarnya syariat jamak diperbolehkan karena hujan itu kenapa gitu loh. Kalau teks hadisnya memang ada, tapi syarat-syaratnya itu kan disebutkan oleh para ulama hasil dari ijtihad dan istinbat yang dilakukan oleh para ulama. Jadi untuk saat ini di daerah perkotaan tidak memenuhi syarat karena tidak ada kesulitan yang sama seperti kesulitan di masa Nabi. Masalah zakat. Tadi kan sama teman kita Ustaz Nanang mengatakan tidak boleh ketika zakat itu diberikan kepada ustaz.
kan begitu ya kan? Ini tak carikan tak cerita. Sampai kemarin saya upload dan juga saya teliti bahwa ada memang pendapat itu ustaz sekalipun itu kaya ya, maka itu tetap bisa mendapatkan zakat atas nama apa? Sabilillah. Nah itu dijelaskan itu mimma fihi ammah lil muslimin. Jadi wujuhil khair atau semuanya jalan kebaikan itu masuk. Contoh ya, ada markot di masjid yang kerjaannya mendukung dan membantu orang-orang di dalam melaksanakan sholat berjamaah, itu masuk wujuhil khair. Jadi kalau saya pribadi, misalnya ketepatan mungkin saya diklaim sebagai miskin dapat zakat fitrah, ya sah kan gitu. Ketika nanti saya diklaim kaya kemudian mendapatkan zakat fitrah, ya saya ikut pendapat yang sah itu tadi. Maka sama-sama aman gitu. Ini kalau pandangan saya sekalipun tidak sama dengan Ustaz Nanang ya. Gitu. Kalau saya seperti nah ini ibaratnya seperti ini. Anna min masarifiz zakat as-samaniyah al-madhkurah fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Fi sabilillah itu maksudnya wasabilillah amun yasmalu jami'a wujudil khair lil muslimin. Semuanya jalan kebaikan bagi orang muslim. Dan kemudian dijelaskan terus contohnya seperti ini. Wa ma asbaha dzalika mimma fihi maslahah ammah lil muslimin. Jadi saya tidak menyalahkan Ustaz Nanang karena memang khilaf begitu. Sekalipun banyak yang mengatakan Ustaz ini tidak boleh kalau kaya, ada memang seperti itu. Tapi sepertinya ulama-ulama dulu ini juga menerima zakat gitu. Masa tidak punya dalil mereka kan? Ternyata ada dalilnya ini. Jadi kesimpulannya. Coba. Besok kan Jumat kan kekuatan Idul Fitri pas dari Jumat. Apakah diperbolehkan tidak melakukan Jumat karena Idul Fitri? Lagi Jumatan terus orang usah sholat Idul Fitri rasa Jumatan. Sepertinya persis dengan jawaban ketenangan. Syariatnya ada, tapi sekarang tidak terpenuhi. Kalau tidak tanya, kalau tidak bertanya. Jadi memang syariatnya ada. Dulu sama abah saya dulu gimana ini Pak? Tidak usah katanya abah saya, tidak usah sholat Jumatan karena Idul Fitrinya hari Jumat. Ternyata setelah saya kaji ya, wah, kok enggak benar ini Pak? Ya memang syaratnya harus terpenuhi. Itu syaratnya ini tadi. Kalau di sini cenderung untuk tetap sholat Jumat di perkotaan. berarti sepakat dengan sama Ya, saya itu akan saya itu. Tadi tidak sepakat. Alhamdulillah. Jadi sedikit. Kalau dulu itu kan masjid jauh. Dari riwayat itu
perjalanan Nabi ketika menjenguk salah satu sahabat yang sakit itu perjalanannya jauh. Kata yang penulis di yang itu, kalau sekarang mungkin sekitar 2-3 jam. Lah masalahnya ketika orang itu sholat Id, kemudian dia pulang, berangkat lagi ke sholat Jumat, itu waktunya tidak nutup. Nah kalau sekarang masjid di mana-mana, kita cuma berapa menit dari rumah, kan dekat. Artinya sekali lagi syariatnya tadi itu ada, cuma syaratnya tidak terpenuhi, sehingga sekalipun bertepatan hari Jumat, hari rayanya tetap wajib sholat Jumat. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili biar ketuanya langsung. Oh, kita isi majelis pagi hari ini dengan membaca dalam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala